Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat laporan pengamatan. Yuk ikuti! Nah, sebelum membuat laporan pengamatan, kita harus tahu dulu apa itu laporan pengamatan. Laporan pengamatan adalah laporan atau tulisan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap objek pengamatan tertentu seperti sebuah tempat atau proses pekerjaan. Nah, contoh laporan pengamatan diantaranya laporan pengamatan pertumbuhan kacang hijau, laporan pengamatan perpindahan panas, laporan pengamatan ekosistem laut, laporan pengamatan lapangan sekolah, laporan pengamatan pembuatan tempe, dan laporan pembuatan agar-agar rumput laut, dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita temukan. Oke, kurang lebih seperti ini gambar pengamatannya ya. Ini pengamatan pertumbuhan kacang hijau, ini untuk pembuatan agar-agar, ini proses pembuatan tempe, ini laporan pengamatan lapangan sekolah, ada laporan pengamatan perpindahan kalor, dan yang terakhir laporan pengamatan ekosistem laut. Nah, berikutlah kerangka laporan yang harus ada di dalam laporan pengamatan. Yang pertama, itu adalah hal yang sedang diamati. Kedua, waktu pengamatannya. Ketiga, di mana tempat pengamatan tersebut. Lalu yang keempat, tujuan pengamatan dilakukan itu apa. Yang kelima, hasil dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Dan yang keenam adalah kesimpulan yang bisa kita buat dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Bagaimana ya cara membuat laporan pengamatan? Diikutin ya dan dipahami. Oke, misalnya saya ambil contoh ya, kita harus mengamati benda-benda konduktor dan juga instalator yang ada di dapur pada gambar yang sudah disediakan. Nah, ketika kita sudah mengamati dapur tersebut, selanjutnya kita langsung buat laporan pengamatan benda konduktor dan isolator yang ada di dapur tersebut. Ingat, 6 kerangka yang harus kita buat. Yang pertama adalah hal yang diamati. Nah, hal yang diamati di sini adalah benda-benda yang merupakan benda konduktor dan juga isolator di dalam dapur. Yang kedua, itu waktu pengamatannya. Nah, saya melakukan pengamatan ini pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 pada jam 9 sampai jam 9.20. Selanjutnya, tempat pengamatan ini saya lakukan di rumah saya, yaitu di dapur rumah Ibu Yosefin. Nah, yang keempat, ini adalah tujuan dari pengamatan yang saya lakukan. Tujuannya adalah saya ingin mendaftarkan benda-benda yang ada di dapur yang termasuk dalam benda konduktor dan juga isolator. Selanjutnya, yang kelima adalah hasil pengamatan. Nah, inilah hasil yang didapatkan berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan. Ya, benda konduktor itu ada wajan teflon, panci, pemanggang roti, alat penghisap asap masak, dan juga oven. Sedangkan benda isolatornya adalah pegangan pada spatula, pegangan pada wajan teflon, pegangan pada panci, terdapat lap, dan juga kayu pada lemari-lemari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, setelah saya melakukan pengamatan, saya buat kesimpulan. Dari hasil pengamatan yang didapatkan, kesimpulannya bahwa terdapat banyak sekali benda yang dapat ditemukan di dapur, yaitu ada benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, atau kita sebut sebagai konduktor, maupun benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu isolator. Nah, contoh benda konduktornya ada wajan teflon, panci, pemanggang roti, alat penghisap asap masak, dan juga oven. Sedangkan contoh benda isolator di dapur diantaranya pegangan spatula, pegangan wajan teflon, pegangan panci, klap, dan juga kayu pada lemari. Nah, begitulah cara membuat laporan pengamatan.